Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Budi Susmiati, dari kelas TI 19D2 Universitas Pelita Bangsa. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pertemuan yang ke-6, yaitu dataset. Melanjutkan dari pertemuan kelima kemarin yang sudah saya upload sebelumnya di video YouTube. Apa itu dataset? Dataset atau himpunan data atau data latih adalah sebuah himpunan data yang berasal dari informasi masa-masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik dari ilmu data mining. Ada dua jenis dataset, yaitu private and public. Private dataset adalah dataset yang dapat diambil dari sebuah organisasi yang akan kita lakukan sebagai objek penelitian, misalnya seperti data bank, rumah sakit, universitas, perusahaan, dan lain sebagainya. Public dataset adalah dataset yang bisa kita ambil dari repositori publik yang disepakati oleh ulama-ulama peneliti data mining, misalnya seperti UCI Repository, ACMKDD. Tujuan dataset. Dewasa ini, penelitian yang dilakukan pada bidang ilmu data mining adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset, sehingga penelitian tersebut dapat bersifat comparable, repeatable, dan verifiable. Bagian data ada dua, yaitu atribut dan label. Nah, di sini ada contoh tabel data. Tabel di atas merupakan sedikit contoh gambaran dari sebuah dataset yang memiliki dua bagian, yaitu atribut dan label. Nah, disinilah letak yang saya tandain kotak merah, yaitu tentang atribut dataset ini yang jenis kelamin, asal daerah, cuti, asal SMA, nikah, program studi. Terus untuk label target atau label ini sebagai studinya terlambat, tepat, terlambat. Bidang ilmu data mining. Machine learning adalah suatu area dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang berhubungan dengan pengembangan teknik-teknik yang bisa diprogramkan dan belajar dari data masa lalu. Pengenalan pola, data mining, dan machine learning sering dipakai untuk menyebut sesuatu yang sama. Bidang ini bersinggungan dengan ilmu probabilitas dan statistik, kadang juga optimasi. Machine learning menjadi alat analisis dalam data mining. Bagaimana bidang-bidang ini berhubungan bisa dilihat dalam gambar berikut. Nah, dapat kalian lihat hubungan machine learning, statistik, visualisasi database itu berhubungan dengan data mining. Proses data mining. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Menurut Laros, ada beberapa proses yang dilakukan oleh data mining, yaitu pertama, deskripsi, mengidentifikasi pola yang tersembunyi secara tersembunyi dan mengubah pola menjadi aturan yang dapat dimengerti oleh para ahli. Prediksi, mengklasifikasi berdasarkan perilaku yang akan diperkirakan yang akan datang. Estimasi, seperti prediksi, kecuali untuk variabel estimasi lebih ke arah numerik. Klasifikasi, proses menemukan model fungsi dan mendeskripsikan data ke kelas-kelas. Clustering, pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas tertentu kepada objek tersebut. Asosiasi, menemukan atribut yang muncul dalam waktu. Algoritma klasifikasi data mining. Algoritma dalam data mining atau machine learning adalah sekumpulan heuristik dan perhitungan yang dapat membuat model berdasarkan data. Untuk membuat model, algoritma terlebih dahulu menganalisis data yang akan diberikan, mencari jenis pola atau tren tertentu. Berikut merupakan 6 algoritma klasifikasi data mining. Algoritma C4.5. Salah satu algoritma klasifikasi data mining yang paling berpengaruh adalah algoritma C4.5. C4.5 membuat klasifier dalam bentuk pohon keputusan. Untuk mencapai hal ini, algoritma C4.5 membutuhkan set data awal yang mewakili item klasifikasi.
Algoritma C4.5 juga merupakan alat dalam data mining. Sistem mengambil input dari sekumpulan kasus, di mana setiap kasus termasuk dalam salah satu dari beberapa kategori dan dideskripsikan oleh nilai dari set atribut tetapnya. Pengklasifikasi keluaran dapat secara akurat memprediksi tingkat yang dimilikinya. Algoritma K-means. Algoritma data mining K-means mengikuti di belakang, yang digunakan untuk membuat K-group dari sekumpulan objek untuk mengelompokkan item yang serupa. Biasanya digunakan dalam teknik analisis cluster untuk menganalisis kumpulan data lebih teliti. Algoritma ini merupakan cara sederhana untuk membagi kumpulan data yang diberikan menjadi sejumlah cluster yang ditentukan oleh pengguna. 3. Algoritma a priori. Algoritma a priori juga sangat populer di bidang ini karena mempelajari aturan asosiasi yang dapat diterapkan ke database yang menampilkan sejumlah besar transaksi. Ekspektasi maksimalisasi data mining atau algoritma IM sangat cocok sebagai algoritma clustering yang biasa digunakan untuk penemuan pengetahuan. Yang keempat, algoritma Naive Bayes. Algoritma ini didasarkan pada teorema Bayes. Algoritma ini terutama digunakan ketika dimensi input tinggi. Pengklasifikasi dapat dengan mudah menghitung kemungkinan keluaran berikutnya. Ini adalah salah satu algoritma yang paling nyaman karena mudah dibangun dan tidak ada skema estimasi parameter yang rumit. Yang kelima, algoritma support vector machines. Jika pengguna menginginkan metode yang kuat dan akurat, maka algoritma support vector machine adalah suatu keharusan. SVM terutama digunakan untuk mempelajari fungsi klasifikasi, regresi, atau peringkat. Ini dibentuk atas dasar minimalisasi risiko struktural dan teori pembelajaran statistik. Support Vector Engine atau algoritma data mining SVM menggunakan hyperplane untuk membagi data menjadi dua kategori. Ini sangat mirip dengan algoritma C4.5. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa SVM tidak menggunakan pohon keputusan. Yang keenam, ADABUS. ADABUS juga merupakan algoritma penambangan data yang populer untuk mengelola pengklasifikasi. Pengklasifikasi bertujuan untuk mendapatkan beberapa data dan mencoba memprediksi kumpulan elemen data baru, yang mana algoritma penambangan data CART adalah singkatan dari klasifikasi dan pohon regresi. Pada dasarnya, ini adalah teknik pembelajaran pohon keputusan yang menghasilkan pohon klasifikasi atau regresi. Mirip dengan C4.5, CRT dianggap sebagai pengklasifikasi. Kesimpulannya, 6 algoritma klasifikasi data mining digunakan secara mencolok, dan algoritma lainnya sangat membantu untuk penambangan dan pembelajaran data. Ini mengintegrasikan berbagai teknologi, termasuk pembelajaran mesin, statistik, pengenalan pola, kecerdasan buatan, dan sistem basis data. Semua ini membantu menganalisis kumpulan data besar dan melakukan tugas analisis data lainnya. Nah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.